Can't wait any longer, Shellback. What's your status? Berlatar sebuah bandara di negara Singapura, cerita akan berfokus pada seorang pilot asal Amerika bernama Kapten Brody yang sedang mengabari anaknya bahwa dirinya akan segera pulang, di mana Brody mendapatkan kopilot asal Asia bernama Samuel, ini babatoknya yang dalam beberapa jam ke depan akan menjadi partnernya dalam penerbangan tersebut. Well, it looks like they're pushing us through weather. Yeah, looks like we're pushing through some serious weather. Come north over Luzon. Tak lama seorang pramugari Bahenol memanggil Brody ke belakang untuk diberitahu bahwa akan ada penumpang seorang buronan terkait kasus pembunuhan bernama, kita sebut saja Gaspar, ini orangnya yang akan ikut dalam pesawat dengan didampingi satu agen kepolisian yang akan terus mengawasinya. Air flight, you're gonna attract a lot of attention. I'm afraid you're stuck with us, Captain. Happy New Year. 14 orang penumpang termasuk Gaspar ikut dalam penerbangan ini, yang mana kebetulan malam ini adalah malam tahun baru, sehingga Kapten Brody bersama Samuel segera menyalakan pesawat tersebut untuk segera secepatnya ngapung awang-awang di awang-awang. Positive rate, landing gear up. Copy departure, true visit 118. Awalnya penerbangan berjalan lancar, aman dan terkendali sampai akhirnya mulai terasa ada trouble yang diakibatkan oleh cuaca buruk, di mana kondisi tersebut membuat sisi pesawat kaget dibuatnya. Trailblazer 119, requesting climb to 40,000 to clear weather. Pesawat oleng dan hilang keseimbangan, bahkan beberapa barang milik penumpang pun sampai berjatuhan, sehingga Brody memutuskan untuk membantu pramugari membereskan barang-barang tersebut. Tapi tiba-tiba iya, selain kepala sempat didagor, Brody pun dibuat panik ketika pesawat kehilangan daya dan komunikasi putus seketika, yang mana momen ini terasa semakin menegangkan tatkala cuaca semakin memburuk dan Samuel dituntut untuk membaca navigasi secara manual. Manual nav, last 427, south-southwest from Manila, heading 030. Here. storm's heading northeast. Mayday, mayday, mayday. Satu pramugari dan seorang agen polisi yang mengawasi Gaspar pun harus tewas dalam insiden tersebut, di mana pesawat akhirnya berhasil keluar dari cuaca buruk. Tetapi terdapat masalah baru yang harus dihadapi, yakni pesawat diharuskan mendarat secara darurat tepat di sebuah pulau terpencil yang berada di Filipina. Out of time. That's a road. Time. 10 seconds past zero. Are you? That's a fucking road. A stick of dynamite. Setelah berhasil mendarat, Brody segera menyuruh semua orang untuk secepatnya keluar dari pesawat karena ditakutkan terjadi kebocoran bahan bakar yang bisa memicu ledakan, yang mana kantor pusat di Amerika Serikat sendiri berhasil menyadari hal ini dan berupaya mencari kondisi terkini pesawat tersebut. All communication stopped. Manila ATC had them on radar until 1,000 feet and lost all contact. Get me to Scarsdale right now. We have some cuts and bruises, but I think everyone's just pretty rattled. Setelah semua orang sudah berhasil diamankan, Brody memilih kembali ke dalam pesawat, di mana menemukan sepucuk pistol milik si polisi yang tewas dan beberapa barang pribadi milik Gaspar, yang salah satunya adalah pisau lipat berlabel militer, yang sepertinya si Gaspar ini merupakan buronan sekaligus mantan seorang hansip.
Di sisi lain, Samuel mulai merasa khawatir mengenai pulau tempat di mana mereka mendarat saat ini, karena jika benar dugaannya bahwa pulau ini bernama Pulau Jolo yang dikenal sangat-sangat berbahaya karena dipenuhi oleh para separatis dan penjahat kejam yang suka menculik warga asing dan meminta uang tebusan. Captain, this island here, YOLO, it's very bad. Karena di pulau tersebut sinyal tidak ada, Brody kemudian meminta semua penumpang tetap tenang, sabar menunggu, sementara dirinya akan pergi menjelajah pulau berharap ada sebuah fasilitas yang memiliki alat komunikasi seperti radio atau telepon kabel, di mana Brody menunjuk Gaspar untuk menemaninya setelah menyadari jika dia memiliki pengalaman di kemiliteran. Dan akhirnya Gaspar pun mengakui jika memang dirinya adalah seorang mantan dari grup komando parasut. Dirinya menjadi buron setelah melakukan pembunuhan sekitar 15 tahun yang lalu. Entah seperti apa kronologinya, tetapi Gaspar tidak sejahat dan seberbahaya yang dikatakan orang-orang, karena pastinya dia memiliki alasan kuat kenapa melakukan pembunuhan tersebut. Sorry, no. I left it in the bag. How about the dead officer's gun? We should be getting close about now. Dalam perjalanan ini Brody dibuat kaget karena Gaspar tiba-tiba kabur menghilang entah kemana. Namun daripada membuang-buang waktu dan tenaga untuk mencarinya, Brody memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan mencari alat komunikasi. Saat itulah dia menemukan sebuah bangunan tua yang di situ terdapat sebuah telepon yang ternyata masih aktif. Brody langsung menghubungi kantor pusat terkait, tetapi direspon secara negatif gara-gara banyaknya telepon iseng yang masuk setelah tersiar kabar mengenai insiden pesawat jatuhnya, sehingga Brody lebih memilih menghubungi putrinya Danila untuk memberitahu lokasi dirinya saat ini. Hello? Thank God. Now listen, Doc. Is that you? Yes, we are. It's me. I'm okay. Quick, grab something to write with. Not now, Aunt Carrie. Is that your dad? Yes. What are you, Brody? Okay, We've gone down, all right? So I want you to write what I say and get it to Trailblazer immediately. okay. Cerita beralih ke tempat lain yang masih di pulau ini, di mana terlihat sang pemimpin penjahat sekaligus penculik orang asing bernama Junmar. Ini babatoknya yang sesuai perkiraan si Samuel, pulau ini dikuasai para separatis dan penjahat kejam yang sangat berbahaya. Laki ng eroplano. Tangin mo, Totod. Sementara di kantor pusat Amerika Serikat, para petinggi pun akhirnya berhasil mendapatkan sedikit petunjuk tentang lokasi terakhir pesawat Kapten Brody terlihat, di mana mereka yang menghubungi sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Selbeck yang kebetulan sedang berada di wilayah Hulu Kuya untuk dikirim menyelamatkan Kapten Brody dan para penumpangnya di dekat Pulau Jolo. So how much in the emergency fund? $500,000. Indonesian prison? Are we good, boys? Good now. Kembali lagi kepada Kapten Brody yang masih teteleponan dengan putrinya Danila, di mana dia tiba-tiba diserang anak buahnya Junmar yang karena dia memiliki pengalaman sebagai sahabatnya Mayor Teddy di Kopassus, tak sulit baginya untuk melumpuhkan penjahat tersebut. Tak lama muncullah Gaspar yang membawa senjata yang ternyata sudah berhasil melumpuhkan kawan si penjahat yang ada di luar. Di luar dugaan, Gaspar ternyata orangnya kooperatif dan mau diajak kerjasama dengan Brody agar bisa secepatnya keluar dari pulau ini. I got cut off. It's loaded.
Slip the safety and shoot. Mereka berdua pun akhirnya cukup terkejut saat melihat ada sebuah kamera dan beberapa identitas milik warga asing, di mana mereka akhirnya menyadari jika para penjahat ini adalah kelompok penculik yang memang sering menyandra warga asing untuk dimintai uang tebusan. Welcome, everybody. Missionaries with the Good Samaritan. I gotta get some passengers. Come on. Setelah Brody dan Gaspar berangkat menggunakan mobil milik para penjahat ini, kita akan dibawa ke para penumpang yang di situ mereka seketika semringah tatkala muncul beberapa mobil yang dikira bermaksud untuk menyelamatkan mereka. Ternyata tembakan itu pun terdengar dengan jelas oleh Gaspar yang langsung meminta Brody untuk mematikannya, di mana saat mereka sedang ngadodohok dari kejauhan, kita akan diperlihatkan betapa kejamnya kelompok si Jumhar ini ketika seorang penumpang wanita ditembak saat mencoba kabur, yang karena suaminya terus menjerit histeris, ajudannya yang bernama Komar pun mengambil sebilah golok dan menebas leher si suami tersebut tepat di depan mata semua orang yang ada di sana. Semua penumpang pun dibawa ke markas Junmar, sementara dua penjahat diperintahkan untuk berjaga di lokasi setelah diketahui jika sang kapten belum kembali, di mana Brody dan Gaspar pun segera turun tangan untuk menghabisi kedua penjahat tersebut. Fucking move. Speak English? Yes, yes. Where's he taking them? I'll tell you. That will kill me, kill my family. Me? Or that too? Ramdolit village. Setelah mengetahui markas Junmar, Brody pun naik ke pesawat untuk menuliskan pesan bahwa para penumpang telah diculik oleh kelompok penjahat, di mana Brody yakin jika pusat telah mengirim bala bantuan untuk mengevakuasi mereka semua dari pulau tersebut. Dengan bermodalkan senjata dan pengalaman ala kadarnya, Brody pun meminta bantuan Gaspar untuk menyelamatkan para penumpang yang meskipun kemungkinan berhasilnya sangat kecil, namun jika mereka tidak bertindak, sudah pasti menjamin kegagalannya. Village is 2 kilometers in that direction. No, you can't just ask for them back. Yeah, well, you're the military man. I was hoping you'd have some idea. Beralih ke markas Junmar, semua penumpang terlihat tertekan dan ketakutan karena bagaimana tidak atuh di pulau asing dengan orang asing bersenjata api, mereka dipaksa untuk menghadap ke arah kamera dan memperkenalkan diri masing-masing, yang video ini akan mereka gunakan untuk meminta sejumlah uang tebusan ke masing-masing pemerintah negara asal mereka. Sampo Dali, Hong Kong. Balik! 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 Sementara Brody dan Gaspar sudah dekat dengan markas Junmar, dan kita akan melihat Selbek bersama kelompok tentara bayaran yang baru saja tiba di lokasi pesawat, yang di situ mereka menemukan pesan yang ditulis oleh Brody dan benar-benar terkejut setelah mengetahui jika pulau ini dikuasai oleh penjahat yang sangat berbahaya. Trailblazer CP, you see, right? Looks like we may have a hostage situation on our hands. Kembali lagi kepada Brody dan Gaspar yang tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan strategi gerilya alias sembunyi-sembunyi. Dengan senyap dan tenang, kedua penjaga berhasil dilumpuhkan dengan cara diparekoskan behengnya. Setelah itu mereka kemudian menuju sebuah bus dan menemukan satu penjaga yang sedang menjaga kurungan para penumpang.
Dan syukur alhamdulillah akhirnya para penumpang bisa diketemukan. Sekarang tinggal memikirkan bagaimana cara mereka semua bisa keluar dari markas ini, yang tentu saja hal itu tidak akan semudah membalikan gorengan karena di sepanjang jalan terdapat para penjahat bersenjata yang terus menjaga jalan keluar. Disinilah jiwa-jiwa patriotisme Brody akhirnya timbul. Dia rela mengorbankan dirinya demi semua nyawa penumpang dengan cara menyerahkan dirinya sendiri untuk mengalihkan para penjahat tersebut. The pilots say you lead passengers to Corporal. How'd that go for you? Brody yakin jika Junmar tidak akan berani membunuhnya setelah dia mengaku sang kapten pilot alias orang penting yang pastinya terlalu berharga untuk dilenyapkan. Tetapi Junmar memiliki pemikiran lain untuk membunuh Brody untuk dijadikan contoh dan peringatan bahwa mereka semua tidak main-main. Ya, muncullah Selbek dan anak buahnya yang langsung memborbardir para penjahat, di mana mereka semua segera naik ke dalam bus dan segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Tiba di lokasi pesawat, Selbek dan Regu pun segera berada di posisi untuk menunggu kedatangan Junmar yang pastinya akan membawa pasukan lebih banyak lagi, di mana Brody sendiri mencoba meyakinkan para penumpang untuk percaya kepadanya bahwa dirinya dan Samuel sudah berhasil membuat tenaga cadangan pesawat dan akan mencoba menerbangkan pesawatnya sampai tiba di medan terdekat yang tak jauh dari pulau ini. Terjadi baku tembak yang sangat seru ketika Brody masih mencoba menyalakan mesin pesawat, di mana semua anak buah Junmar nampaknya tidak sebanding dengan kelompok Selbek yang meskipun berjumlah 5 orang, tetapi senjata dan skill yang dimiliki jauh lebih unggul, terutama anak buah Selbek yang seorang sniper mampu menumbangkan beberapa penjahat yang membuat Junmar semakin ketar-ketir. Ketika semua orang paciweh, Gaspar masih sempat-sempatnya melihat sejumlah uang yang dibawa Selbek yang sebenarnya ditunjukkan untuk ongkos pulang semua penumpang, di mana Gaspar memiliki ide brilian dengan tidak akan ikut dengan dalam pesawat dan memilih kabur dengan uang tersebut. Setelah pesawat menyala dan siap lepas landas, Selbek dan Regu pun segera ikut naik sembari mengamankan perimeter, di mana Junmar sendiri hanya tinggal memiliki satu anak buah lagi yang langsung tancap gas untuk berada di depan pesawat, di mana si anak buah terlihat mengeluarkan gas LPG dan bermaksud untuk meledakkan pesawat tersebut, tetapi ya, meskipun Gaspar berniat kabur bukan berarti tidak peduli dengan nyawa Brody dengan semua penumpang yang ketika Junmar tinggal sendirian, dia memutuskan untuk meluncurkan gas LPG tersebut dengan tangannya sendiri. Selamat dari para penjahat, kini Brody harus berjuang untuk kembali mendaratkan pesawat di sebuah bandara kecil di Filipina yang dengan tekad kuat serta pengalaman yang mumpuni membuat Brody berhasil mendaratkan pesawat secara darurat untuk kedua kalinya hingga semua penumpang berhasil terselamatkan. Sementara Gaspar segera kabur ke dalam hutan setelah muncul beberapa mobil yang merupakan anak buah Junmar dan mengenai nasibnya duka maut duka hente. Tamat.